Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Safina dengan NIM J1B017077 kelompok A. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang hidroponik dengan buah tomat, yaitu dinamakan media kepadatan tanam yang berbeda dan jumlah tanda pertanaman untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif. Hasil kualitas produk buah tomat dengan sistem hidroponik. Hidroponik itu sendiri adalah teknik budidaya tumbuh-tumbuhan tanpa menggunakan media tanah, melainkan menggunakan media air dan kepadatan tanam sebagai pengetahuan tentang menanam tanaman. Keuntungannya itu tidak memerlukan halaman yang luas, mudah dalam perawatan dan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, sistem budidaya tomat yaitu salah satu sayuran yang paling banyak dibudidayakan di Brazil karena penerimaannya yang besar di pasaran dan harga yang kompensasi. Faktor yang mempengaruhi budidaya tomat. Produksi tomat dapat dipengaruhi secara langsung oleh kepadatan tanam. Tanaman yang ditanam pada tegakkan mencapai hasil yang lebih baik daripada yang ditanam dengan jarak sebaliknya. Tegakan yang sangat rapat dapat mengakibatkan penurunan pada buah rata-rata. Nah, media tanah yang digunakan dalam budidaya tomat hidroponik ini yaitu komposisi media tanam mungkin bervariasi tergantung pada beberapa bahan utama yang digunakan. Untuk komposisi media atau substrat pada penelitian ini adalah rollball, serbuk gergaji, gabut, dan lain-lain. Pada penelitian, penulis membudidayakan tomat dengan dua kelompok. Kelompok pertama membudidayakan Gidrida Sherman dengan jarak tanam antara tanaman dan barisan bervariasi, yaitu 30 cm dan 60 cm, dan jumlah tanda pertanaman 3, 5, dan 7, dengan mempertahankan jarak 1 meter antar baris. Sedangkan kelompok 2 membudidayakan hibrida, langgeng, dan bervariasi, jarak tanam dalam barisan 30, 40, 50, dan 60 cm, dan jumlah tanda pertanaman 3, 4, dan 5, dengan mempertahankan jarak antar baris 1 meter. Grafik fungsi tomat dari kepadatan tanam dengan tanaman 1 yaitu A dan 2 yaitu B tanda. Nah, seperti gambar di bawah ini, kita bisa lihat sendiri ada 2 gambar yaitu gambar A dan gambar B. Grafik kandungan nitrogen total pada daun A dan daun B dan buah B sebagai fungsi tanaman. Nah, di sini juga ada gambar A dan gambar B. Sedangkan untuk kandungan daun E total berkisar dari 27,4 gram kilogram min 1 hingga 33,2 gram, tetap dekat dengan kisaran konsentrasi yang dianggap memadai dari 28,0 kg hingga 60,0 kg. Untuk kerapatan tanam tertinggi 11,1 tanaman M-2, kandungan total jumlahnya pada daun di bawah minimum yang dianggap memadai 28 gram. Ini dibenarkan oleh kemungkinan persaingan antara tanaman oleh nitrogen. Produksi tanaman tomat berkolerasi positif dengan peningkatan kepadatan tanam dan negatif dengan ukuran buah. Hal ini disebabkan oleh kelangkaan fotoasimilasi untuk setiap buah yang diamati dalam penelitian. Keuntungan dari budidaya tomat dengan secara hidroponik. Tanaman hidroponik memungkinkannya mendapatkan produk dengan kualitas yang baik jika dibandingkan sistem konvensional. Lebih rendah pengeluaran dan pupuk
dan penggunaan yang lebih efisien air, selain pengurangan lingkungan polusi dan sistem kontrol efisiensi yang lebih besar dalam proses produksi, siklus tanaman yang melambat karena berkurangnya risiko serangan hama dan penyakit. Nah, kesimpulannya itu adapun mengoptimalkan pemanfaatan media tanam adalah salah satu yang mempengaruhi kualitas hasil produksi buah tomat secara hidroponik. Karena berbeda itu perlu menjadi pertimbangan saat menanam dengan sistem hidroponik dengan melihat perubahan kebutuhan air dan oksigen dalam sistem hidroponik. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepadatan tanam dan jumlah tanda terhadap proporsi bahan kering yang dialokasi pada daun dan tangkai daun serta tinggi sisipan tanda pertama. Ada perbedaan hanya untuk tinggi tanaman bila membandingkan tanaman dengan satu dan kedua tanda. Tinggi tanaman jelas lebih tinggi dong bila tersisa dua tanda, tetapi kerapatan tanam tidak mempengaruhi tinggi tanaman. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.